Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 11. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini materi kita mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita sering mendengar atau melihat peristiwa-peristiwa pembunuhan, perampokan, yang terkadang disertai dengan pembunuhan. Lalu ada penyiksaan dan lain sebagainya. Selain peristiwa tersebut, mungkin kalian juga pernah melihat atau mendengar ada seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Atau juga ada seorang siswa yang dihardik atau dipukul, diancam oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa tersebut merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Bapak ulangi, semua peristiwa yang kita sebutkan di atas tadi merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dimaksud pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM itu adalah sebuah perbuatan baik itu dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang, termasuk juga aparat negara. Aparat negara itu termasuk misalnya para penegak hukum seperti polisi, tentara, gitu ya, atau pemerintah. Baik perbuatan itu disengaja ataupun tidak disengaja, atau karena kelalaian gitu ya. Nah, yang akibat dari perbuatannya itu mengurangi atau menghalangi atau membatasi atau mencabut hak asasi manusia. Apakah yang dicabut itu atau yang dibatasi atau yang dikurangi itu seseorang atau sekelompok orang, ya. Jadi perbuatan seperti itu dikategorikan perbuatan melanggar HAM, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.
Yang pertama faktor internal. Faktor internal ini yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri. Nah, faktor internal ini ada beberapa macam. Yang pertama, karena adanya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Orang yang egois hanya menuntut haknya sendiri tanpa memperhatikan kewajibannya. Ya, cenderung orang yang hanya ingin menuntut haknya ini, dia hanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Sehingga terkadang dia melakukan berbagai cara agar hak-haknya itu dapat terpenuhi. Meskipun terkadang sampai merampas hak orang lain. Nah, ini sikap egois ya. Lalu yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Orang yang tidak menyadari hak asasi orang lain itu cenderung berbuat seenaknya. Ya. Jadi mereka tidak menghormati hak-hak orang lain. Ya. Sehingga kemudian ada kecenderungan seseorang melakukan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Ya. Lalu yang ketiga, faktor internal lagi yaitu sikap yang tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran ini adalah sikap yang tidak menghargai dan menghormati orang lain, ya, tidak menghargai dan menghormati kedudukan dan keberadaan orang lain. Nah, sehingga kemudian sikap seperti ini cenderung merendahkan orang lain, gitu ya. Cenderung membeda-bedakan orang lain, gitu ya. Nah, yang berakibat bisa melahirkan sikap diskriminatif terhadap orang lain. Nah, lalu yang kedua, selain faktor internal adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini yaitu faktor di luar diri manusia yang dapat mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM gitu ya. Nah, di antaranya yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kekuasaan itu tidak melulu kekuasaan yang menunjuk pada kekuasaan pemerintah gitu ya. Nah, ada banyak bentuk-bentuk kekuasaan sebenarnya. Misalnya seorang pemimpin perusahaan itu juga memiliki kekuasaan gitu ya. Nah, bagaimana contoh penyalahgunaan kekuasaan? Misalnya kalau kita ambil contoh di perusahaan umpamanya pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya. Misalnya gajinya tidak dibayar gitu ya. Kemudian dipekerjakan melewati batas waktu yang ditentukan misalnya. Itu juga adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang kemudian melanggar hak asasi orang lain. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini tidak tegas terhadap para pelanggar HAM.
Nah, kalau tidak tegas terhadap para pelanggar HAM, tentu saja ini akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang lain. Nah, hendaknya setiap kasus pelanggaran HAM itu harus diselesaikan sebaik mungkin dan para pelanggar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga para pelanggar HAM ini bisa merasa jera kalau hukumannya kalau yang melanggar benar-benar mendapatkan hukuman. Nah, kalau pelanggar HAM itu tidak mendapatkan sanksi yang tegas atas perbuatannya, maka mereka tidak merasa jera gitu ya. Nah, sehingga ketegasan aparat penegak hukum ini penting. Ya, penegak hukum itu termasuk polisi gitu ya, kemudian hakim, jaksa gitu ya. Mereka adalah aparat penegak hukum. Kemudian yang juga bisa menjadi faktor pendorong pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, eh, teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Satu sisi dia bisa berdampak positif kalau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tetapi satu sisi juga teknologi itu bisa berdampak negatif kalau dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya eh, dijadikan alat untuk melakukan tindak kejahatan misalnya, ya. Nah, eh, di mana letak penyalahgunaan teknologi? Misalnya sekarang zamannya sosial media misalnya, gitu ya. Eh, banyak kasus atau kejahatan yang terjadi itu menggunakan sosial media. Apakah itu misalnya kasus penculikan gitu ya, atau kasus prostitusi umpamanya yang memanfaatkan sarana teknologi. Nah, bukan hanya itu sebenarnya gitu ya. Pemanfaatan teknologi yang tidak ramah terhadap manusia atau tidak mengedepankan hak-hak orang lain. Nah, misalnya dalam bentuk industri, pabrik misalnya gitu ya. Nah, kalau limbahnya itu kemudian dibuang sembarangan, yang berakibat misalnya mencemari lingkungan, yang pada akhirnya masyarakat menjadi terganggu kesehatannya, ini juga merupakan salah satu pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh penyalahgunaan teknologi. Lalu berikutnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, kesenjangan itu kan menggambarkan ketidakseimbangan yang mencolok gitu ya di dalam masyarakat. Nah, biasanya kan dipicu oleh perbedaan yang mencolok gitu ya. Misalnya seperti tingkat kekayaan atau jabatan gitu ya. Ada misalnya orang yang sangat kaya gitu ya, kemudian ada orang yang sangat miskin. Nah, eh, kesenjangan atau ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan berbagai akibat gitu ya. Nah, di antaranya misalnya yang kaya kemudian bisa melakukan perbudakan gitu ya, atau memanfaatkan orang yang tidak mampu untuk membantu gitu ya, untuk membantu mereka, tetapi kemudian hak-haknya tidak diperhatikan umpamanya, ya. Atau juga misalnya karena terjadi kesenjangan tadi menimbulkan tindak kejahatan seperti perampokan yang
bukan tidak mungkin misalnya bisa disertai dengan penganiayaan atau bahkan pembunuhan gitu ya. Nah, jadi kesenjangan sosial ternyata juga bisa menjadi pemicu terjadinya pelanggaran HAM. Nah, itu tadi ya terkait dengan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baik, kira-kira demikian yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.